Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini yaitu pertemuan yang ke-15, pertemuan yang terakhir ya. Sebetulnya masih ada satu materi yang belum saya sampaikan karena kemarin ada libur Natal dan Tahun Baru sehingga satu materi tertinggal. Menginjak pertemuan yang ke-15, untuk selanjutnya minggu depan sudah ujian PS, ujian UAS, ujian akhir semester. Ini akan saya sampaikan yaitu tentang pemasaran global. Karena apa? Karena pertemuan sudah berakhir, jadi apa isi dari pemasaran global? Pengertian pemasaran global menurut para ahli yaitu Philip Kotler dan Kevin Lynn Keller, pemasaran global itu merupakan proses untuk memfokuskan bermacam sumber daya SDM, ya, sumber daya manusia, modal, uang, atau aset fisik, serta bermacam tujuan dari organisasi, perusahaan lainnya untuk menggapai ancaman pasar global dan mendapatkan kesempatan di pasar global. Itu suatu ancaman ya. Jadi harus punya ide-ide kreatif, inovatif, berkompetisi. Wikipedia mendapatnya pemasaran global merupakan pemasaran berkala seluas dunia, internasional. Peluang pasar selalu terbuka bagi semua pelaku usaha, tak terkecuali di pasar ekspor. Yang penting mesti kreatif dan mau berinovasi dalam membangun pasar. Itu tadi yang saya sampaikan lebih awal. Manfaatnya apa pasar global? Ada dua manfaat, yaitu mengambil manfaat dari peluang untuk pertumbuhan, ekspansi, dan untuk bertahan hidup. Itu manfaatnya dari pasar global. Bertahan perusahaan, bertahan bisnisnya. Ya, orientasinya apa? Manajemen, dalam manajemen. Orientasinya etnosentris, polisentris, regiosentris, dan geosentris. Pengertian dari etnosentris yaitu merupakan cara pandang yang melihat bahwa yang paling baik adalah negaranya sendiri, yaitu negaranya paling top, ya. Barang-barang yang diekspor itu paling nomor satu. Sehingga orang yang memiliki cara pandang etnosentris, attitude ini akan memperkerjakan orang yang berasal dari negara yang sama dengan dirinya, walau dimanapun ia membuka perusahaan. Yang kedua, pendekatan etnosentris itu mengisi posisi manajemen dengan tenaga kerja dari negara asal perusahaan atau para ekspatriot, yaitu bahwa Indonesia ya dari Indonesia. Dia tidak mau mengambil tenaga kerja dari asing. Orientasi manajemen polisentris itu merupakan pendekatan polisentrik, merupakan cara pandang yang melihat bahwa orang yang berada di suatu negara lebih memahami kondisi negara tersebut. Sehingga dalam menjalankan perusahaan yang berada di suatu negara lain akan merekrut orang yang berasal dari negara tempat ia menjalankan perusahaan. Karena ia menganggap bahwa orang yang berasal dari suatu negara lain lebih memahami kultur dan kondisi negaranya sendiri. Polisentris adalah mencari karyawan berasal dari negara tuan rumah yang dianggap yang terbaik. Berasal dari tuan rumah, dari pengusahanya. Orientasi regiosentris itu adalah
pendekatan regosentrik memilih posisi kunci dari negara-negara di sekitar tempat perusahaan. Misalnya perusahaannya berada di mana? Berada di Indonesia. Manajernya berasal dari Singapura. Ya, alasannya biaya staffing lebih murah dari negara asal dan berkualitas, dan pemahaman budaya setempat lebih mudah. Itu regio, jadi mengambil negara tetangga, negara sekitarnya. Orientasi geosentris. Geosentris yaitu berpandangan mencari orang terbaik dari seluruh dunia, tidak peduli dari mana asalnya, yang penting kualitas baik, profesional. Pendekatan geosentrik merupakan cara pandang yang melihat bahwa semua orang dapat bekerja di mana-mana asalkan ia memiliki kemampuan, skill, sehingga banyak dijumpai para manajer di suatu perusahaan, di suatu negara para manajernya tidak berasal dari negara tuan rumah atau pengusahanya yang bersangkutan. Itu yang dimaksud geosentris. Jadi persamaan dari 4 pandangan, yaitu masing-masing pandangan mempunyai pandangan yang terbaik bagi pendekatan yang mereka gunakan, yang mereka artikan, ya, mereka anggap. Sedangkan perbedaan adalah dari masing-masing pendekatan mempunyai pandangan pilihan yang paling cocok bagi mereka. Itu merupakan suatu pandangan. Tata pelaksanaannya gimana, wong pandangannya pengusaha sendiri-sendiri itu dari orientasi pandangan. Hal yang mendorong dan menghambat pemasaran global. Apa yang mendorong pemasaran global dan yang menghambat? Pemasaran global saat ini dibentuk oleh pengaruh dinamis dari beberapa kekuatan yang mendorong dan menghambat. Itu hal yang mendorong apa saja? Hal yang mendorong meliputi keinginan pasar, teknologi, peningkatan transportasi, kualitas biaya, kualitas barang, perdamaian global. Perdamaian global itu kondisi keadaan negara, pertumbuhan ekonomi dunia, mengenali peluang untuk mengembangkan daya luas secara global. Hal-hal yang menghambat yaitu perbedaan pasar, kecurangan manajemen, budaya, kultur, organisasi, kontrol nasional. Itu yang menghambat. Konsepnya apa saja? Konsep dalam pemasaran global terdiri dari 3, yaitu kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Ketiganya ada perbedaan antara lain kebutuhan manusia, kebutuhan konsumen, kebutuhan pengguna. Kebutuhan manusia adalah keadaan di mana manusia merasa mereka tidak memiliki kepuasan dasar. Kebutuhan tidak diciptakan oleh masyarakat atau pemasar, tetapi telah diukir dan diukir dalam kondisi manusia. Dari manusia, bukannya pasar, bukannya dari budaya. Jadi kebutuhan manusia itu dari diri sendiri, individu. Keinginan adalah keinginan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Keinginan manusia dibentuk oleh kekuatan dan institusi sosial. Sedangkan permintaan adalah keinginan akan sesuatu yang didukung oleh kemampuan dan kemauan untuk membelinya. Keinginan menjadi permintaan jika didukung oleh daya beli. Merupakan keputusan, yaitu untuk membeli suatu barang. Ya, itu merupakan
permintaan. Perbedaan ini dapat menjelaskan bahwa pemasar tidak menciptakan kebutuhan. Kebutuhan yang ada pemasar mengarungi keinginan, mengaruhi keinginan dan permintaan dengan membuat produk yang sesuai, menarik, terjangkau, berkualitas, dan mudah diperoleh oleh pelanggan yang dituju. Perbedaannya itu dari pemasar menciptakan kebutuhan dan keinginan. Ya, bagaimana bisa mempengaruhi keinginan pembeli, keinginan konsumen. Perbedaannya itu. Sedangkan produk sendiri merupakan suatu yang dapat ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan. Pentingnya produk fisik tidak terletak pada kehalusannya, tetapi pada layanan yang dapat diberikannya. Karena itu dalam membuat suatu produk harus memperhatikan produk dan layanan fisik yang diberikan oleh produk tersebut. Tentunya yaitu nilai, biaya, dan kepuasan. Nilai, biaya, dan nilai kepuasan adalah perkiraan pelanggan tentang kemampuan total suatu produk untuk memenuhi kebutuhan mereka. Setiap produk memiliki kemampuan berbeda untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tetapi pelanggan akan memilih produk mana yang akan memberikan kepuasan total tertinggi. Nilai dari setiap produk sebenarnya tergantung pada berapa jauh produk tersebut dapat mendekati produk yang ideal. Ini juga termasuk menyangkut pada harga. Apa yang dimaksud pertukaran, transaksi, dan hubungan. Pertukaran sendiri yaitu transaksi dan hubungan itu merupakan kebutuhan dan keinginan manusia dan nilai suatu produk untuk manusia tidak cukup untuk menjelaskan pemasaran. Pemasaran muncul ketika orang memutuskan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka dengan pertukaran. Sedang pertukaran adalah salah satu cara untuk mendapatkan produk yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Suatu gantinya yaitu uang. Kalau membeli produk kan pertukaran namanya, pertukaran uang dengan barang. Pertukaran ada proses dan bukan peristiwa sesaat. Setiap pihak dikatakan sebagai pertukaran jika mereka bernegosiasi dan mengarah pada kesepakatan. Jika kesepakatan tercapai itu disebut transaksi. Jadi baru kalau selesai dalam pertukaran itu lanjutannya kan transaksi. Transaksi di sini adalah pertukaran nilai antara dua pihak. Untuk transaksi yang lancar, hubungan dan kepercayaan yang baik antara pelanggan, distributor, dan pemasok akan membangun kelompok ekonomi. Teknis dan sosialikan yang kuat bersama mitra pelanggan. Jadi transaksi tidak perlu dinegosiasikan kapan saja, tetapi sudah menjadi rutin, sudah menjadi kebiasaan, dan sudah menjadi kewajiban harus adanya pertukaran, berarti adanya transaksi. Ini dapat dicapai dengan menjanjikan dan memberikan kualitas produk yang berkelanjutan, layanan dan harga yang wajar. Pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu dan bersedia serta mampu berpartisipasi dalam pertukaran.
untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan tersebut. Istilah pasar untuk menunjukkan jumlah pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi pada suatu produk. Itu lebih dari satu orang. Kalau pasar itu banyak transaksi, ya. Pemasaran dan pemasar, apa bedanya pemasaran dan pemasar? Pemasaran adalah keinginan manusia dalam kaitannya dengan pasar. Pemasaran berarti bekerja dengan pasar untuk mewujudkan transaksi yang mungkin terjadi dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Sedangkan pemasar itu adalah orangnya, seseorang yang mencari sumber daya dari orang lain dan ingin menawarkan sesuatu yang bernilai kepadanya. Jadi orangnya. Kalau pemasaran kan bekerja dengan pasar. Jika satu pihak lebih aktif dalam mencari pertukaran daripada pihak lain, maka pihak pertama adalah pemasar dan pihak kedua adalah calon pembeli atau konsumen. Contohnya, kalau di dalam pasar global, contoh perusahaan Indonesia yang berhasil pada pasar global, yaitu Bio Farma. Kenapa diambil Bio Farma? Bio Farma itu merupakan perusahaan sektor kesehatan, itu merupakan farmasi. Perusahaan yang berbasis di sektor farmasi dan pencegahan penyakit. Ini harus menjadi kebanggaan negara kita. Bagaimana tidak, BUMN ini termasuk dalam 30 perusahaan farmasi di dunia yang dapat mengekspor vaksin ke 131 negara. Bio Farma memang tergantung pada pasar global, pasar dunia dalam proses produksinya. Dengan 65% produknya diekspor ke berbagai negara, yaitu 131 negara itu penjualan vaksinnya dari negara Indonesia. Perjalanannya dari Bio Farma yaitu sudah aktif selama 124 tahun. Ya. Perusahaan global ini terus berinovasi di bidang vaksin. Kemudian juga termasuk vaksin corona atau COVID-19. Itu baru dikembangkan. Baru berusaha berarti tambah lagi jumlah vaksinnya. Pada tahun 2015 Bio Farma diberi izin oleh WHO, World Health Organization, untuk mengekspor vaksin pentavalen di seluruh dunia, yaitu vaksin ini agak inovatif karena merupakan kombinasi dari 6 vaksin dasar seperti difteri, polio, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan juga Hemoplus influenza B. Tambah lagi vaksin corona baru mau dikembangkan. Dengan temuan ini, imunisasi yang dilakukan pada bayi tidak perlu sebanyak 9 kali seperti dulu, tetapi hanya perlu 3 kali. Itu vaksin-vaksin untuk bayi dari Bio Farma. Sedangkan pasar global yang ada di Indonesia lagi yaitu Sido Muncul. Perusahaan yang berawal dari industri jamu rumahan di Semarang nih pada tahun 51 telah menyentuh pasar ASEAN, Hong Kong, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan bahkan Afrika. Mungkin berkembang lagi karena dengan adanya kekuatan imun, tambah imun itu Sido Muncul bergerak untuk mengembangkan produksinya. Sido Muncul membawa 250 produk unggulan ke pasar global itu dan telah berhasil menjadi merek terkenal oleh komunitas global, ya.
Perusahaan ini memiliki proses panjang dan memperluas pasar, di mana negara-negara lain masih memandang sebelah mata di hadapan obat-obatan herbal. Tetapi tantangan ini dapat dikelola dengan membangun pabrik dengan standar internasional untuk suplemen makanan dan sido muncul melalui kategori. Bahkan suplemen makanan, herbal, banyak sekali yang pengembangan produk sekarang. Untuk kemarin ada herbal garlic atau dari empon-empon itu baru tahun kemarin, mana empon-empon setelah adanya COVID, pengembangan herbal. Bukannya pengembangan suplemen, tapi herbal yang lebih banyak. Manfaat memasuki pasar global. Manfaatnya apa? Satu, market power theory. Perusahaan dapat memperkuat posisinya di pasar melalui strategi kerjasama dengan perusahaan lain atau dengan negara lain. Caranya bagaimana? Offensive coalition, koalisi. Mengurangi pasar para pesaing atau membuat pesaing mengalami kenaikan biaya produksi atau distribusi. B. Defensive coalition, membentuk hambatan masuk. Itu ada manfaatnya itu dua. Manfaat pemasaran global mungkin masih banyak para pelaku usaha yang belum mengerti tentang manfaat pemasaran secara global. Di bawah ini merupakan penjelasan tentang beberapa manfaat yang dirasa. Satu, meningkatkan kompetensi para pelaku usaha. Pemasaran global memiliki sebuah tujuan, yakni untuk meningkatkan kompetensi para pelaku usaha atau pelaku bisnis supaya dapat mencari ide-ide dan ilmu-ilmu baru dalam hal penjualan produk pada masyarakat. Nantinya kompetensi tersebut akan dapat terlihat dengan jelas mana pelaku usaha yang berkompeten dan mana pelaku usaha yang kurang berkompeten. Jadi harus mempunyai ide-ide dan harus mempunyai persaingan yang up to date atau yang bisa diandalkan secara global juga. Pelaku usaha itu yang memiliki kompetensi yang memadai, maka nantinya pelaku usaha tersebut akan dapat menarik minat para pembeli. Jika dapat menarik minat para pembeli, maka secara otomatis akan mendapatkan keuntungan atau laba yang lebih besar. Pasti itu. Kalau mempunyai persaingan lebih bagus, lebih berkualitas, pelayanannya lebih canggih, SDM-nya lebih, skill-nya lebih mampu, yaitu akan meraih keuntungan yang lebih besar. Itu dari meningkatnya kompetensi para pelaku usaha. Yang kedua, bertahan hidup. Ya, kalau perusahaan global dalam pemasarannya, dalam produknya, dalam pendistribusiannya, dalam pelayanan bagus, pasti akan lebih bertahan hidup. Mempunyai ide-ide, mempunyai inovasi, mempunyai kreasi, ya, itu akan lebih bertahan lama. Pemasaran global mempunyai manfaat. Salah satunya adalah untuk bertahan hidup. Hidupnya suatu perusahaan, hidupnya SDM, hidup pemasarannya, hidup segalanya. Selain bertahan hidup,
pemasaran secara global juga bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Dalam pemasaran, para pelaku usaha dituntut untuk dapat terus menemukan ide-ide baru dan selalu berinovasi, yaitu dalam pemasaran global. Ide-ide baru tersebut dapat berguna saat kebertahanan hidup tidak lagi memadai untuk masyarakat. Perlu diketahui bahwa saat ini banyak masyarakat yang sangat memerlukan pemasaran secara global untuk bertahan hidup dan ingin menciptakan hidup yang lebih baik. Ya, tidak hanya pemasaran global, pemasaran ekspor itu saja juga ingin bertahan hidup, tetapi harus mempunyai kualitas yang bagus. Contohnya ekspor furnitur. Furnitur itu kalau kualitas kayunya tidak baik, itu juga akan ditolak oleh negara lain. Itu contohnya ekspor. Kalau dalam pengirimannya tidak tepat waktu, juga nanti akan merupakan istilahnya penundaan waktu, itu juga akan mempengaruhi pelayanan yang jelek. Dan kualitas bahan itu istilahnya dinilai dari internet juga, dinilai dari teknologi juga. Bahan kayunya itu ada ukurannya, harus sesuai betul-betul bagus. Kalau tidak dikembalikan. Kalau dikembalikan, ditolak pertama, nanti kalau yang kedua tidak sesuai dengan pesanan juga akan ditolak lagi, sehingga untuk ekspor, untuk pemasaran ekspor global, yaitu tidak bertahan lama. Itu suatu contoh kecil saja. Yang ketiga yaitu kualitas produk yang lebih baik. Tadi sudah saya sampaikan, harus berkualitas. Dalam pemasaran secara global ini, para pengusaha akan selalu berusaha memunculkan ide-ide agar kualitas produknya selalu menjadi yang paling unggul. Produk yang berkualitas tentunya akan menjadi incaran banyak orang, akan menjadi keinginan pembeli, konsumen, atau perusahaan lain. Itu kualitas produknya itu dipertahankan juga agar bertahan hidup perusahaannya. Saat ini pembeli akan mencari produk dengan kualitas yang baik dan dengan harga yang dapat dijangkau oleh para pembeli. Dengan itu, maka para pelaku usaha dituntut dan dipaksa untuk dapat menyelesaikan pernyataan tersebut. Jadi dengan itu maka dalam pemasaran secara global ini dapat bermunculan produk-produk yang lebih baik, ide-ide yang bagus, inovasi, model-model yang lebih up to date. Itu dalam kualitas produk, desain-desain yang berinovasi. Ya. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi. Perlu diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat tergantung dengan kegiatan jual beli yang ada di sekitar mereka. Maka dari itu, pemasaran secara global ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan banyaknya pemasukan pada daerah tertentu, maka secara otomatis pertumbuhan ekonominya akan berjalan lancar. Dari awal sudah direncanakan, kualitasnya bagus, banyak orang yang ingin membeli, banyak dikirim ke daerah-daerah, otomatis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu naik. Ya. Jadi proses itu melalui proses dari awal. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan menunjukkan grafik yang terus naik dari waktu ke waktu.
pertumbuhan ekonomi akibat pemasaran global ini nantinya akan sangat menguntungkan pengusaha-pengusaha untuk memajukan dan mengembangkan usaha atau bisnisnya. Grafik naik terus, pasti semangat untuk produksi, semangat untuk pelayanannya, semangat untuk pertukaran, ya, melayani kebutuhan konsumen. Itu pertumbuhan ekonomi secara global. Yang kelima, tadi pertumbuhan ekonomi. Yang kelima itu meningkatkan selera masyarakat global. Supaya sebuah produk laku atau diminati orang banyak, maka langkah yang harus dilakukan adalah membuat produk yang sesuai dengan selera masyarakat. Selera masyarakat dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Bahkan terkadang selera masyarakat akan cenderung menurun atau meningkat sesuai dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Kalau ekonominya bagus, pasti akan meningkat selera masyarakat. Jadi gerak, grafiknya akan tumbuh, perekonomian tumbuh. Tetapi kalau selera masyarakat turun, otomatis perekonomian pertumbuhannya ya turun. Grafiknya juga turun. Jadi lesu. Perusahaan juga akan lesu, nggak semangat untuk memproduksi barang-barangnya. Maka dari itu banyak pengusaha yang berusaha keras untuk mencari ide-ide supaya dapat meningkatkan selera masyarakat terhadap produk yang mereka buat. Jika produk tersebut sesuai dengan selera masyarakat, maka perusahaan itu akan mendapatkan keuntungan banyak. Itu tadi yang dari atas. Ini mengenai pengertian pemasaran global. Jadi saya berikan karena tuntutan ekonomi, pertumbuhan ekonomi tingkat internasional mengacu pada pemasaran global. Untuk itu, demikian materi kuliah pemasaran global pada hari ini. Bisa dimengerti dan bermanfaat bagi semua ke arah tingkat internasional. Tidak hanya dalam negeri, tetapi harus melangkah ke berbagai negara. Sebisa mungkin, setekad mungkin. Jadi harus bisa mengembangkan dan berinovasi terhadap pemasaran global. Ya. Tip dari saya yaitu untuk hari ini mengeluh tidak akan memperbaiki keadaan. Jadi sebagai pembisnis, pantanglah mengeluh. Semangat buat hari ini, jalani dengan ikhlas dan rasa sabar. Ya, orang sabar pasti akan memperoleh hasilnya. Ya. Itu tip today. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan, nanti akan kami berikan tugas lewat adlink ya. Tunggu aja, nanti bisa dikumpulkan pada saat ujian akhir semesternya minggu depan.